Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Green Buana Yapen, NIM 2818095. Di sini saya akan menjelaskan tentang database sistem informasi. Sistem informasi yang saya buat di sini adalah sistem informasi tempat ibadah. Baik, kita langsung masuk ke new. Tempat ibadah. Kita klik. Lalu kita membuat tabel. Di sini saya akan membuat tabel admin dengan 3 kolom. Lalu go. Setelah itu di dalamnya terdapat ID admin yang memiliki tipe data big integer, bervalue 10, yang merupakan primary key. Go. Lalu username yang memiliki tipe data char, bervalue 20. Lalu password dengan tipe data char yang memiliki nilai atau value 20. Lalu setelah itu kita klik save. Setelah itu pada tempat ibadah kita membuat satu tabel lagi yang bernama tabel agama. Tabel agama di sini saya membuat 4 kolom yang berisi ID agama yang memiliki tipe big integer, value 10, yang merupakan primary key. Go. Lalu nama agama memiliki tipe char 20. Lalu ID jemaat yang memiliki tipe big integer, memiliki value 10. Di sini merupakan indeks atau origin key. Lalu image agama di sini memiliki tipe varchar 50. Setelah itu kita klik save. Lalu pada tempat ibadah kita buat tabel lagi yang bernama tabel data kegiatan. Di sini memiliki 6 kolom. Di sini kita mengisikan ID kegiatan. Lalu memiliki tipe big integer, value 10. Di sini sebagai primary key. Lalu ID tempat di sini memiliki tipe big integer, memiliki value 10. Di sini sebagai indeks atau origin key. Lalu ID pemimpin di sini memiliki tipe big integer, value 10. Di sini sebagai indeks atau origin key juga. Lalu nama kegiatan memiliki tipe
char 20, lalu waktu, memiliki tipe varchar 20. Lalu keterangan. Di sini 255. Keterangan di sini char memiliki value 50. Setelah itu kita klik save. Lalu pada tempat ibadah kita membuat tabel lagi yang bernama jemaat, memiliki 5 kolom. Di sini bernama ID jemaat dengan tipe big integer dengan value 10 dengan indeks primary key. Lalu nama jemaat dengan tipe char 20, lalu alamat dengan tipe char 20, lalu ID agama dengan tipe big integer dengan value 10. Ini sebagai indeks atau origin key. Lalu nomor telepon. Bertipe char, bervalue 20. Lalu kita klik save. Lalu pada tempat ibadah kita buat tabel lagi yang bernama tabel pemimpin ibadah. Di sini mempunyai 7 kolom, di mana di dalamnya terdapat ID pemimpin yang memiliki tipe big integer value 10, lalu di sini sebagai primary key. Selanjutnya ID tempat di sini memiliki tipe big integer, memiliki value 10. Di sini sebagai indeks atau origin key. Selanjutnya ID kegiatan memiliki tipe big integer value 10. Di sini juga sebagai indeks atau origin key. Lalu nama tempat di sini memiliki tipe char dengan value 20. Lalu jadwal pelayanan di sini memiliki tipe varchar dengan value 255. Lalu alamat memiliki tipe char 20. Lalu nomor telepon memiliki tipe
Nomor telepon memiliki tipe char 20. Lalu setelah itu kita klik save. Lalu pada tempat ibadah, kita membuat tabel lagi yang bernama tabel pengelola tempat ibadah. Di sini memiliki 5 kolom, yang mana di dalamnya terdapat ID pengelola, memiliki tipe big integer, memiliki value 10, lalu di sini sebagai primary key. Lalu ID tempat, di sini memiliki tipe big integer, memiliki value 10, di sini sebagai index atau origin key. Lalu nama pengelola, di sini memiliki tipe char value 20, lalu alamat dengan tipe char 20, lalu nomor telepon memiliki tipe char 20. Setelah itu kita save. Lalu pada tempat ibadah, kita buat satu tabel lagi yang bernama tabel tempat ibadah. Di sini di dalam tabel tempat ibadah terdapat 9 kolom. Lalu di dalamnya terdapat ID tempat. Di sini memiliki tipe begin, value 10. Di sini sebagai primary key. Lalu ID agama memiliki tipe big integer, value 10. Di sini sebagai index atau origin key. Lalu ID kegiatan di sini memiliki tipe big integer, memiliki value 10. Di sini sebagai index atau origin key. Lalu ID pemimpin memiliki tipe big integer dengan value 10. Di sini sebagai origin key. Lalu ID pengelola di sini memiliki tipe big integer, memiliki value 10 sebagai origin key. Lalu nama tempat di sini memiliki tipe char dengan value 20. Alamat bertipe char bervalue 20. Lalu nomor telepon memiliki tipe char dengan value 20. Lalu gambar dengan tipe varchar 50. Setelah itu kita klik save.
Baik, selanjutnya kita masuk untuk terhubung pada antara origin key dan primary key. Kita masuk pada tabel jemaat, pada struktur, pada relation view. Kita klik di sini cascade, lalu kolom ID agama dengan database tempat ibadah dengan nama tabelnya yaitu agama dengan kolom ID agama, lalu kita save. Setelah itu pada tabel tempat ibadah, pada struktur relation view, di sini kita masukkan cascade, lalu di sini kita masukkan ID agama. Ini database-nya tempat ibadah dengan tabelnya yang akan terhubung yaitu tabel agama dengan kolom ID agama. Lalu kita save. Lalu pada tabel data kegiatan, klik pada tabel data kegiatan, struktur, relation view. Di sini klik cascade, lalu kolomnya ID tempat dengan database tempat ibadah dengan tabel tempat ibadah. Di sini kolomnya yang akan terhubung yaitu ID tempat sebagai primary key. Lalu kita save. Lalu pada tabel pengelola tempat ibadah, kita masuk pada struktur, relation view. Di sini klik cascade, lalu dengan kolom ID tempat dengan database tempat ibadah dengan tabel tempat ibadah dengan kolom yang akan terhubung yaitu ID tempat sebagai primary key. Lalu kita save. Setelah itu pada tabel pemimpin ibadah, kita klik pada tabel pemimpin ibadah, pada struktur, pada relation view. Di sini kita pilih cascade, lalu di sini kita masukkan ID tempat dengan nama database tempat ibadah dengan tabel tempat ibadah dengan kolom yang akan terhubung yaitu ID tempat. Lalu kita save. Baik, selanjutnya untuk melihat relasi antara primary key dan origin key, kita dapat melihatnya pada database. Kita klik pada database tempat ibadah, kita klik pada more, designer, lalu di sini dapat terlihat database tempat ibadah, relasi antara tiap tabel antara primary key dan origin key. Nah, di sini pada tabel agama dan tabel jemaat, di sini pada antara tabel agama dan tabel jemaat, kita menggunakan relasi yaitu one to many. One to many di sini artinya di mana satu baris pada tabel agama memiliki relasi di beberapa tabel jemaat. Dapat dilihat di sini pada tabel jemaat. Pada tabel jemaat pada ID agama yang sebagai primary key yaitu yang berelasi dengan ID agama pada tabel agama yang sebagai primary key. Jadi di sini artinya ID agama ini hanya dipakai satu oleh tiap-tiap agama. Lalu pada antara tabel agama dan tabel tempat ibadah, pada ID agama di sini sebagai primary key dan ID agama sebagai origin key pada tabel tempat ibadah. Di sini memiliki relasi one to many. Lalu pada tabel tempat ibadah dan tabel data kegiatan. Di sini
memiliki relasi one to many. Jadi pada tabel tempat ibadah, yaitu pada ID tempat, berelasi dengan ID tempat pada data kegiatan yang sebagai variation key. Jadi di sini artinya tiap ID tempat hanya dipakai oleh satu ID pada tiap-tiap tempat ibadah. Lalu selanjutnya pada antara tempat ibadah dan pengelola tempat ibadah. Di sini menggunakan relasi one to many, yaitu pada ID tempat yang sebagai primary key berelasi dengan ID tempat yang sebagai origin key. Lalu pada tabel tempat ibadah dan tabel pemimpin ibadah, yaitu pada ID tempat yang sebagai primary key yang berelasi dengan ID tempat yang sebagai origin key pada tabel pemimpin ibadah. Di sini menggunakan relasi one to many. Baik, sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.